Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nadia Putri Sabrina dari kelas 1155 dan di sini aku bakal menjelaskan mengenai kebijakan moneter. Nah, di video ini kita akan membahas mulai dari pengertian, lalu tujuan, lalu jenis dan juga instrumen dari kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, seperti yang teman-teman kita ketahui ya, bank sentral yang ada di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Lalu, karena pengertiannya udah, kita lanjut ke tujuannya. Nah, tujuan utama dari kebijakan moneter ini adalah menjaga stabilitas ekonomi. Tapi kalau misalnya dirinci lagi, ada 3 dari tujuan kebijakan moneter. Yang pertama ada menjaga stabilitas harga. Misalnya kayak gini, kalau misalnya jumlah uang yang beredar di masyarakatnya itu banyak, uangnya banyak, maka harga-harga kan bakal naik ya, bakal jadi mahal atau naik, maka nanti akan terjadi inflasi. Begitu pula sebaliknya, kalau jumlah uang yang beredar di masyarakatnya itu sedikit, uangnya sedikit, maka barang-barang akan menjadi murah atau turun ya, maka akan terjadi deflasi. Nah, karena inflasi dan deflasi itu tidak baik ya, maka dengan kebijakan moneter ini diharapkan jumlah uang yang beredarnya itu akan ideal. Nah, yang kedua ada meningkatkan kesempatan kerja. Kalau misalnya kondisi perekonomiannya udah stabil, maka nanti investor bakal menanamkan modal kan. Kalau udah gini, nanti akan terbentuk usaha baru. Kalau misalnya ada usaha baru, nanti akan terbukanya lapangan kerja. Lalu yang ketiga ada memperbaiki neraca perdagangan. Kalau misalnya harganya udah ideal, lalu terbukanya kesempatan kerja, maka nanti produksi suatu barang kan akan meningkat. Produksi barang meningkat. Kalau misalnya produksi barangnya udah meningkat, nanti kita bisa ekspor nih suatu barang ke negara lain. Kalau misalnya kita ekspor banyak barang ke luar negeri, nanti neraca perdagangannya bakal surplus. Nah, karena tujuannya udah, kita berlanjut ke jenis-jenis dari kebijakan moneter. Yang pertama ada tight money policy. Tight money policy ini adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi tight money policy ini berkaitan sama inflasi. Yang kedua ada easy money policy. Easy money policy ini berkaitan dengan deflasi. Jadi, easy money policy ini adalah kebijakan untuk menambah uang yang beredar. Lalu karena jenisnya udah, kita beralih ke instrumennya. Yang pertama ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini berkaitan dengan SBI. Apa itu SBI? SBI ini adalah surat berharga milik pemerintah. Surat berharga pemerintah. Nah, di sini aku udah tulis nih, kalau inflasi berarti menjual, kalau deflasi berarti membeli. Kenapa bisa gini? Nah, jadi gini, aku contohin yang inflasi ya. Jadi, kalau misalnya terjadi inflasi di suatu negara, maka bank sentral akan menjual surat berharganya ke bank umum. Nanti
kemampuan bank umum dalam memberikan pinjaman dananya kan menjadi semakin berkurang. Kalau misalnya kayak gini, nanti jumlah uang yang beredar di masyarakatnya akan semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya dengan deflasi. Lalu yang kedua ada politik diskonto. Politik diskonto ini berkaitan sama suku bunga. Kalau misalnya inflasi, suku bunganya bakal naik. Kalau misalnya deflasi, suku bunganya bakal turun. Lalu yang ketiga ada politik cadangan kas. Politik cadangan kas ini berkaitan dengan cadangan kas minimum. Jadi nanti Bank Sentral bakal menetapkan cadangan kas minimum milik bank umum. Misalnya kayak gini. Misalnya jumlah dana simpanan suatu bank umum itu 200 miliar. Terus nanti rasio cadangan kas minimumnya itu misalnya 10%. Berarti nanti yang 20 miliarnya nggak bisa dipinjemin ke masyarakat. Kalau misalnya gini, berarti kalau misalnya terjadi inflasi di suatu negara, cadangan kas minimumnya bakal naik. Kalau misalnya deflasi, cadangan kas minimumnya bakal turun. Yang keempat ada kredit ketat. Kalau misalnya inflasi, kreditnya bakal dipersulit atau ketat. Kalau misalnya deflasi, kreditnya bakal mudah atau longgar. Kalau yang kelima ada dorongan moral. Dorongan moral ini bisa melalui pengumuman atau juga pidato. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.